Welcome back di Family Somplak. Halo Bray, balik lagi di channel gua. Untuk video gua kali ini, gua akan menceritakan kasus yang bisa dikatakan pembunuhan berantai. Dari 5 korban, 2 diantaranya telah dibunuh. Dan pelaku tidak layak dikatakan sebagai manusia yang tidak memiliki hati dan pikiran. Di mana pelaku ini melampiaskan hasratnya kepada korban yang sudah tidak bernyawa. Bagaimana kisahnya? Skuy, kita simak videonya. Yo Bray, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Bray. Gadis muda di Kupang menjadi korban pembunuhan berantai yang dilakukan seorang sopir truk. Tak hanya membunuh, pelaku juga sempat memperkosa korban. Akibat perbuatannya, pelaku berinisial TY terancam hukuman mati. YT, pria 41 tahun yang merupakan seorang sopir truk asal Camplong, Kabupaten Kupang, berhasil diamankan anggota kepolisian karena nekat membunuh seorang gadis remaja. Pengadilan Negeri Oelamasi sedianya kembali menggelar sidang kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan dengan terdakwa Tinus Tanaim pada Senin 24 Januari 2022 kemarin. Kisah ini berawal dari perkenalannya pada bulan September tahun 2020. Bermula dari korban pertama bernama Marcella Bahas yang berusia 18 tahun. Dia merupakan warga RT 09 RW 05 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Tiba-tiba aja nih ponselnya berdering, yang ternyata pada saat diangkat telepon itu dari seorang pria yang bernama Justinus Tanaim alias Tinus. Ia berusia 41 tahun. Dia merupakan seorang sopir truk antar provinsi yang telah memiliki 5 orang istri dan 7 orang anak. Di mana Tinus ini mendapatkan nomor telepon Marcella nggak sengaja karena dia mengacak nomor telepon. Entah bagaimana nomor itu terhubung dengan ponselnya Marcella. Berawal dari percakapan itu, diketahui ini mereka sudah melakukan pertemuan sebanyak 5 kali selama tahun 2020. Tercatat 2 kali bertemu pada bulan Oktober, 2 kali bertemu pada bulan November, dan 1 kali bertemu pada bulan Desember di tahun 2020. Selama mereka bertemu, lokasinya pun selalu sama, berada di depan gereja GMIT El Soda Tanoko. Sementara pada tahun 2021, 1 kali terjadi pertemuan pada bulan Januari tahun 2021. Ternyata nomor ponsel milik pelaku Tinus sempat terblokir dan mereka pun berkomunikasi via Messenger pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Lalu mereka pun kembali bertukaran nomor ponsel dan kembali berkomunikasi. Pada awalnya pertemuan itu pun tidak terjadi apa-apa dan hanya berbicara normal-normal saja. Dikarenakan dirasa sudah cukup dekat nih, maka mulai muncullah percakapan yang mengajaknya untuk berkencan pada tanggal 14 Februari tahun 2021, di mana pelaku Tinus selalu menggoda Marcella. Dia berjanji akan memberikan ponsel kepada Marcella dengan syarat mengizinkan untuk mencium dan memegang area terlarang. Dan mereka pun sepakat bertemu pada tanggal 15 Februari tahun 2021. Saat pertemuan itu, di balik tingginya semak-semak, Marcella pun memenuhi permintaan dari Tinus. Tetapi semakin kesini, Tinus semakin ketagihan dan meminta lebih. Marcella pun menolaknya. Pada saat itu, Tinus hampir membunuhnya dikarenakan dia sudah mengeluarkan sajam dari balik bajunya. Tetapi Tinus mengurungkan niatnya dan Marcella pun selamat meski sudah hampir kehilangan nyawanya. Marcella masih berkomunikasi dengan Tinus dan Tinus pun terus merayunya dan meyakinkan kepada Marcella jika hal itu tidak akan terjadi lagi. Bahkan Tinus kembali mengiming-imingi akan memberikan uang sebanyak 1 juta dan juga ponsel dengan syarat memegang area terlarang dan organ intim dari Marcella. Memang Tinus ini buaya darat dan lihai merayuni Bray. Marcella pun akhirnya menyetujui untuk bertemu di sebuah kebun yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Pada tanggal 24 Februari tahun 2021 jam 12.30 pada siang hari, Marcella masih terlihat memindahkan sapi milik orang tuanya yang ternyata pada jam 13.00 Marcella menyempatkan diri untuk bertemu dengan Tinus. Saat pertemuan itu, Tinus mulai melakukan aksinya yang ternyata hasratnya pun meninggi. Dia memaksa Marcella untuk berkencan.
Karena masih suci nih, Marcella pun meringis kesakitan. Pelaku Tinus akhirnya menunda aksinya karena terdengar samar-samar ada suara pria. Khawatir ketahuan warga, Tinus pun akhirnya menggenggam leher Marcel, lalu mengambil sajam dan melayangkannya yang mengenai perut bagian kiri. Ternyata perbuatan itu pun membuat Marcella terus berontak. Tinus pun mencabut sajam yang menempel di perut korban, lalu melayangkannya lagi yang mengenai leher dari korban, yang akhirnya membuat korban pun tidak bergerak lagi, lalu ia meninggal dunia. Di saat mendapati korbannya sudah tidak bernyawa nih, Tinus pun bergegas meninggalkannya. Pada saat itu, waktu sudah memasuki jam 16.00. Orang tua korban mulai cemas lantaran anaknya tidak kunjung pulang ke rumah. Keluarga bersama dengan warga berusaha untuk mencarinya, tetapi usaha mereka pun tidak membuahkan hasil. Pencarian itu terpaksa harus dihentikan lantaran turun hujan yang sangat lebat. Dan usaha pencarian itu kembali dilakukan pada keesokan harinya. Akhirnya pada jam 09.30 pagi harinya, warga berhasil menemukan Marcella di balik semak-semak dan sudah tidak bernyawa. Meski sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, tetapi pada saat itu penyelidikan polisi pun menemukan jalan buntu. Dikarenakan kurangnya petunjuk, waktu pun terus berlalu hingga memasuki 3 bulan dari kasus kejahatan yang menimpa Marcella Bahas. Tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Mei tahun 2021, berlokasi di tanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. Di sana sedang mengadakan pengukuran tanah. Petugas BPN bernama Arif Purwanto dan Dani Amatiran. Mereka berdua mencium aroma tidak sedap di sekitar lokasi yang membuat mereka mencari sumber bau tersebut. Hingga akhirnya kedua petugas itu pun menemukan adanya sosok wanita yang sudah tidak bernyawa. Temuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun segera datang untuk melakukan investigasi dan evakuasi, dan tidak ditemukan adanya identitas diri pada diri korban. Tubuh korban pun segera dibawa ke rumah sakit guna dilakukan identifikasi. Dari hasil pemeriksaan tim forensik, di mana ditemukan adanya dugaan korban telah mengalami pelecehan dan ditemukan adanya 2 lubang bekas sajam pada tubuh korban. Lantaran sudah dalam kondisi yang sangat tidak wajar dan sangat sulit dikenali proses identifikasi korban, pihak forensik pun sangat kesulitan. Tetapi temuan ini pun menjadi gempar dan beredar di dalam sosial media. Nah, tanpa sengaja ada pihak warga yang merasa curiga lantaran anak perempuannya sudah hilang selama 3 hari. Mereka pun akhirnya datang ke kantor polisi untuk mengenalinya. Pihak keluarga pun dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat itulah diketahui jika korban bernama Yuliani Apriani, berusia 19 tahun, warga Dusun Tuasane, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Dengan terungkapnya identitas dari korban, pihak kepolisian pun mulai menggali informasi dari keterangan keluarga, di mana kesaksian keluarga ini sebelumnya korban pernah bercerita jika dirinya mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gaji yang terbilang lumayan. Tawaran itu pun datang dari Facebook dari seorang pria bermarga Tio. Dengan adanya informasi itu pun, polisi mulai menelusuri akun sosial media pria yang dimaksud. Pihak kepolisian pun mencoba menelusuri grup Facebook bernama Lowongan Kerja Kupang. Di sanalah polisi menemukan adanya postingan bertuliskan di Kupang, tapi butuh ijazah karena yang dibutuhkan itu sales bergaji Rp1.250.000. Postingan itu di-share oleh akun Ari Tio. Postingan tersebut menuai 35 komentar dan salah satunya dari akun Yani Aryani, yang dimana akun tersebut sempat memberikan nomor telepon. Dari nomor telepon itulah polisi mulai melacak riwayat percakapan, di mana akhirnya dari hasil percakapan itu polisi menemukan awal mereka berkomunikasi pada tanggal 12 Mei tahun 2021 hingga akhirnya mereka bersepakat untuk bertemu pada hari Jumat pada tanggal 14 Mei tahun 2021. Dengan adanya riwayat percakapan itu pun akhirnya polisi menangkap seorang pria yang tidak lain adalah Justinus Tanaem alias Tinus pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Tepatnya 4 hari setelah penemuan tubuh korban. Pada saat penangkapan itu pun, pelaku Tinus mengakui perbuatannya telah melakukan pelecehan lalu membunuh korban. Pada tanggal 14 Mei tahun 2021, mereka janjian di depan SPBU Valentine yang berada di Jalan Van Veda. Lalu korban naik motor pergi bersama dengan pelaku. Saat berada di sekitaran Sungai Evok, pelaku menghentikan motornya dengan alasan akan mengambil berkas di rumah temannya. Di saat itu, mereka sedang berjalan di jalan setapak yang masih di sekitaran aliran Sungai Evok. Tangan pelaku menggandeng tangan korban lalu mengajaknya untuk berkencan. Korban pun berontak dan pelaku pun mengeluarkan sajam dari balik bajunya.
Di bawah ancaman sajam tersebut, korban pun tidak berdaya. Saat Tinus akan memperkaosnya, korban berusaha menutup organ intimnya menggunakan tangan kirinya. Adanya perlawanan itu pun, pelaku mencoba menyingkirkan tangan korban. Di tengah pelaku sedang menyalurkan hasratnya tangan korban mulai mencoba menggapai sajam di sampingnya. Tetapi sayangnya keduluan oleh tangan pelaku. Dan saat itu juga, pelaku pun langsung melayangkan sajam sebanyak 2 kali ke leher korban, dan korban pun akhirnya meninggal dunia. Dikarenakan hati dan pikiran yang sudah dipenuhi oleh setan, melihat darah yang mengalir pun pelaku tidak peduli Dia malah terus melanjutkan aksinya hingga selesai. Setelah itu, dia pun mengambil uang di saku korban sebesar Rp100.000 serta ponsel milik korban, lalu meninggalkannya di sana. Sekitar jam 16.30, ponsel korban berdering, di mana ayah korban menelpon dan pelaku sempat mengangkat telepon tersebut. Dia mengaku sudah berada di kapal feri menuju Polres. Kasus ini pun mulai didalami oleh pihak kepolisian, di mana terungkaplah fakta jika Tinus merupakan pelaku pembunuhan dari Marcella Bahas. Tidak hanya itu aja, pelaku sudah 5 bulan melakukan aksinya. Total sudah ada 5 wanita dia lecehkan, tetapi 3 wanita lainnya selamat lantaran tidak melawan saat diajak berkencan. Kasus ini pun dilimpahkan ke pengadilan. Proses pengadilan dijalankan di Pengadilan Negeri Oelamas, di mana pelaku terjerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan berencana, pasal perlindungan anak, serta pasal pelecehan. Pada saat di pengadilan, dia pun menyesali perbuatannya. Bahkan beberapa kali sebelum vonis dijatuhkan, Tinus tampak menangis dan kejiwaannya pun nggak stabil. Pada hari Senin, tanggal 22 Januari tahun 2022, pelaku Tinus divonis seumur hidup oleh hakim. Bray, syukur banget kasus ini bisa terungkap dan pelakunya pun bisa tertangkap. Bayangkan, dalam 5 bulan udah 5 korban, 2 diantaranya malah udah dibunuh. Hal ini pun mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan akun media sosial. Banyak para predator kejahatan melakukan aksinya melalui media sosial. Jangan mudah percaya dan tetaplah waspada. Terlebih jika kalian itu semua wanita, karena rentan banget mendapatkan kejahatan dari pria-pria hidung belang yang nggak bertanggung jawab. Oke bray, sekian dulu video kita kali ini. Semoga kalian terhibur ya, dan ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa support gua dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar gua bisa selalu semangat untuk membuat konten lainnya. Ya udah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.